Sesuatu yang berhubungan dengan hantu memang terkesan menyeramkan. Tapi bagi sebagian orang itu justru merupakan suatu tantangan. Dan jika kalian ingin merasakan sensasi baru dan merasa tertantang, kalian boleh mencoba beberapa permainan ini karena katanya permainan ini bisa memanggil hantu dan menemani kalian bermain. Dan kalau kalian tertarik, kalian juga harus menyiapkan mental karena kemungkinan resiko yang akan terjadi kepada kalian. Saya Marisa, arah fokus sekarang inilah markas. Papan Ouija awalnya dikenal pada abad ke-19 sebagai papan bicara. Kemunculan papan ini menjadi populer di Amerika, bahkan dipercaya sebagai media komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Permainan ini menggunakan media papan khusus yang terdiri dari susunan abjad A sampai dengan Z, 0 sampai dengan 9, tulisan ya dan tidak, dan selamat tinggal. Cara bermain papan Ouija cukup mudah. Pertama, kalian harus meletakkan koin penunjuk jawaban di atas papan, dan kalian juga harus menyalakan lilin yang disimpan di sebelah papannya. Kemudian simpan jari kalian di atas koin penunjuk dan putar-putarkan sambil membaca mantra. Spirit, spirit of the coin. Spirit, spirit of the coin. Spirit, spirit of the coin, please come out and play with us. Dan jika api lilin mulai bergoyang, itu tandanya hantu mulai datang. Kalian harus segera menanyakan sebuah pertanyaan, kemudian koin yang diletakkan akan bergerak menunjukkan jawaban dari pertanyaan kalian dengan bantuan arwah. Dan jika kalian ingin mengakhiri permainan ini, kalian harus menyatakan bahwa permainan sudah selesai dan mengucapkan kata selamat tinggal. Dan kalian jangan sampai lupa untuk mematikan lilinnya, karena ini menjadi tanda putusnya hubungan antara roh dan juga kalian. Kalian juga harus memberikan imbalan, jika tidak maka sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi kepada kalian. Bahkan di luar negeri, banyak kejadian yang mengerikan setelah bermain permainan ini. Ada yang kesurupan, bahkan kematian. Dan kalau kalian tertarik untuk bermain permainan ini, kalian bisa membeli papannya di toko atau e-commerce Indonesia juga banyak. Atau mungkin kalian pernah memainkan permainan ini, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Next. Mitos mengatakan kalau kita memanggil nama Bloody Mary di depan cermin 3 kali, maka hantu Bloody Mary akan muncul. Bloody Mary. Menurut orang yang pernah melihatnya, penampakan Bloody Mary itu sangat menyeramkan. Dia memiliki rambut panjang, matanya melotot, dan juga berlumuran darah. Konon, Bloody Mary akan mencabut mata orang yang memanggilnya dan mencakar wajah serta tubuh orang itu. Dan Bloody Mary juga akan menarik orang itu ke dalam cermin dan hilanglah dia dari muka bumi ini. Cara bermain Bloody Mary sangat mudah. Kalian hanya perlu pergi ke kamar mandi yang ada cerminnya, atau kalau tidak ada, kalian bisa membawanya dengan cermin seukuran muka kalian. Kemudian matikan semua lampu dan nyalakan lilin. Kemudian kalian menghadaplah ke cermin dan sebutkan Bloody Mary sebanyak 3 kali secara perlahan dan jelas. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Jika kalian merasakan hawa dingin, bukalah mata kalian, tatap cermin itu, dan nanti akan ada sosok hantu yang menyeramkan. Dan aku kasih tahu kepada kalian, kalau misalkan kalian penakut, sebaiknya tidak memainkan permainan ini. Next. Darumasan adalah permainan asal Jepang yang permainannya semacam petak umpet tapi dengan hantu. Dalam permainan ini, kalian harus memiliki nyali yang cukup besar karena ada kemungkinan kalian akan dihantui sepanjang hari. Dan untuk bermain darumasan, sebaiknya dilakukan pada malam hari.
Permainan ini hanya bisa dilakukan oleh kalian yang di rumahnya memiliki bathtub atau bak mandi. Slide out. Untuk memainkannya, kalian harus mengisi bathtub dengan air. Kemudian kalian harus duduk menghadap ke keran air. Kemudian tutup mata kalian. Cucilah rambut kalian. Dan ucapkan mantra Daruma Sanjatu 3 kali. Dan dalam pikiran kalian akan terbayang sosok gadis jatuh di depan kalian dengan matanya terbentur hingga tewas. Kalian akan merasakan sosok wanita yang dalam pikiran kalian berada di belakang kalian. Kalian jangan coba mengintip atau menoleh ke belakang. Dan sebaiknya kalian tetap membaca mantra sampai selesai mencuci rambut. Setelah itu kalian turunlah dari bathtub dan meninggalkan kamar mandi. Kalian tetap harus memejamkan mata sampai tibanya di kamar, lalu segeralah tidur. Kalian jangan merasa senang dulu karena permainan belum selesai di sini. Dan permainan yang sesungguhnya akan dimulai keesokan harinya. Sosok hantu dengan mata satu itu akan mendekati kalian dan akan muncul di bahu kalian. Dan saat itulah kalian menoleh ke belakang dan berkata, "Tomare," atau berhenti. Dan hantu itu akan berhenti kalau kalian berhasil menangkapnya sambil berkata, "Kita," atau "Kupotong kau pengecut," sambil bergaya seolah memotong sesuatu seperti Sandy. Seperti ini. Hiya! Kalau kalian tidak berhasil menangkapnya, maka hantu ini akan menghantui kalian sepanjang hari. Aku ingetin buat kalian semua, kalau kalian ingin mencobanya boleh saja, tapi harus ingat dengan risikonya. Next. Meskipun namanya Dry Bones, permainan ini tidak ada hubungannya dengan tulang. Permainan Dry Bones adalah permainan petak umpet bersama hantu. Yang mana jika kalian menang, kalian akan mendapatkan hadiah. Kalian harus melakukan permainan ini tepat pukul 00.01 malam hari. Pastikan pintu dan jendela rumah kalian tertutup dengan rapat. Matikan semua lampu dan benda yang bisa menyebabkan bunyi seperti smartphone, TV, ataupun komputer kalian. Lalu kalian masuklah ke kamar mandi, tutup pintunya, dan menghadaplah ke cermin. Jika kalian mendengar suara, segeralah keluar. Tapi kalau tidak ada, kalian boleh memikirkan sesuatu yang paling kalian inginkan. Kemudian kalian nyalakanlah korek api dan biarkan dia padam sendiri. Oh ya, dan korek apinya itu harus korek api yang terbuat dari kayu, nggak bisa yang lainnya. Kemudian kalian berbaringlah dan ucapkan, "Aku tahu kalian ada di sini dan aku menerimamu di rumahku. Datanglah." I am aware of your presence, and I welcome you into my home. Come now. Kemudian kalian segeralah keluar dari kamar mandi dan sembunyilah sampai pukul 03.00. Kalau hantu itu bisa menemukan kalian, maka kalian akan terus dihantui oleh hantu itu dan bahkan kalian bisa kehilangan akal sehat dan juga kematian. Tapi kalian jangan khawatir, kalau sampai pukul 3 hantu itu tidak menemukan kalian, maka kalian menang dan akan mendapatkan hadiah. Dan untuk mengakhirinya, kalian harus mengucapkan, "Terima kasih sudah bermain. Kalian bisa pergi sekarang dan aku sudah tidak menerimamu di rumah." Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian tertarik bermain permainan ini? Atau kalian sudah pernah bermain? Dan apakah betul ada hadiahnya? Bisa dicoba kalau ada. Next. One Man Hide and Seek adalah permainan dari Jepang dengan nama Jepangnya Hitori Kokurenbo. Sama dengan Dry Bones, permainan ini adalah permainan petak umpet bersama hantu.
Dalam permainan ini, kalian dapat mengundang roh yang sedang berkeliaran mencari tempat tinggal untuk tinggal di boneka. Untuk bermain permainan ini, kalian butuh boneka dengan anggota tubuh lengkap seperti teddy bear, panda, dan yang lainnya. Pertama, kalian keluarkanlah isi dari boneka itu dan isi kembali dengan beras dan potongan kuku kalian. Kemudian kalian jahit boneka itu menggunakan benang merah dan sisa benangnya kalian ikatkan ke boneka itu. Setelah itu kalian siapkan air di bak mandi. Kalian juga harus memberikan nama untuk boneka itu. Setelah tepat pukul 3 pagi, kalian sebutlah nama kalian 3 kali dan simpan boneka itu di dalam bak mandi. Kemudian matikan semua lampu di rumah kalian dan segeralah bersembunyi. Kemudian tutup mata kalian dan hidung kalian dan kembalilah ke kamar mandi dengan membawa benda tajam. Kemudian katakan pada boneka itu, "Aku menemukanmu," sambil menyebut namanya dan juga menusuk boneka itu. Dan katakan juga kamu selanjutnya kepada boneka itu dan ambillah dari bak mandi, kemudian tinggalkan boneka itu. Kalian bisa menyimpan bonekanya di atas wastafel atau yang lainnya dan kalian segeralah pergi dari kamar mandi dan bersembunyi. Untuk mengakhiri permainan ini, kalian harus menghisap air garam di mulut kalian dan kalian harus keluar dari tempat persembunyian kalian dan cari boneka itu. Dan apapun yang terjadi, kalian tidak boleh mengeluarkan air garam dalam mulut kalian sedikit pun. Jika kalian menemukan boneka itu, siramkan sisa air garam kepada boneka itu. Dan air garam yang berada di mulut kalian juga kalian seburkan ke boneka itu. Kemudian kalian ucapkan, "Aku menang," sebanyak 3 kali. Dan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kalian mengeringkan boneka itu dan membakarnya. Oke guys, dari permainan yang udah kita bahas, menurut aku ini permainan yang paling mengerikan karena melibatkan benda tajam. Gak kebayang kalau misalkan terpleset dan terkena benda tajam itu. Ya, dari beberapa permainan yang sudah dibahas, mungkin kalian pernah mencoba salah satunya, atau justru kalian tertarik mencobanya setelah menonton video ini. Tapi kalau menurut aku janganlah ya, lebih baik bermain yang mudah-mudah aja seperti congkak, main bekel, loncat tinggi, dan yang lainnya. Boleh lah. Dan aku ingin tahu pendapat kalian tentang permainan pemanggil arwah ini. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh klik tombol like-nya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang menarik lainnya dari Galeri Marissa. Dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan semoga terhibur.